Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Meliani Ekasari dari Pendidikan Sosiologi dan Antropologi UNES. Kali ini kita akan belajar tentang globalisasi. Kali ini kita akan membahas 5 pokok bahasan tentang globalisasi. Yang pertama adalah pengertian globalisasi. Yang kedua adalah karakteristik globalisasi. Yang ketiga adalah faktor pendorong globalisasi. Yang keempat adalah jenis-jenis globalisasi. Dan yang terakhir adalah dampak dari globalisasi. Ketika kalian mendengar kata globalisasi, apa yang kalian pikirkan? Apakah dunia atau yang lainnya? Oke, mari kita bahas. Jadi, kata globalisasi ini merupakan kata serapan dari globalization, di mana terdiri dari dua kata, yaitu global dan ization. Global ini memiliki arti mendunia, sedangkan ization ini memiliki makna merujuk kepada suatu proses. Jadi dapat disimpulkan, globalisasi ini adalah suatu kondisi yang tercipta di mana antara negara satu atau wilayah saling terintegrasi menjadi suatu kesatuan tanpa batas wilayah, ruang, dan waktu pada berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya adalah karakteristik globalisasi. Nah, di sini saya akan menyebutkan 4 karakteristik globalisasi. Yang pertama adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Ini seperti ditandai dengan perkembangan teknologi, perkembangan alat-alat komunikasi, internet, seperti itu. Lalu contohnya apa? Ketika dahulu kita ingin berkomunikasi dengan keluarga kita yang berada di luar daerah, kita sangat terkendala karena tidak ada telepon, tidak ada jaringan internet. Lalu sekarang ini sudah berkembang, akhirnya kita dengan mudah untuk melakukan komunikasi dengan keluarga kita yang berada di daerah lain atau di wilayah lain. Lalu karakteristik yang kedua adalah negara-negara di dunia memiliki ketergantungan yang tinggi. Nah, di mana pasar dan produksi ekonomi di tiap negara menjadi saling bergantung akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional dan peningkatnya pengaruh perusahaan multinasional. Nah, yang ketiga ini adalah meningkatnya interaksi kultural antar negara. Nah, seperti apa contohnya? Seperti sekarang banyak generasi muda yang suka negara luar atau budaya negara luar, seperti suka K-pop atau suka India dan lain-lain. Lalu karakteristik yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama, di mana dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, banyak juga pabrik-pabrik yang maju. Lalu pabrik ini akan menimbulkan seperti limbah. Nah, limbah ini akan menjadi masalah bersama untuk negara dan masyarakatnya. Ada beberapa faktor yang menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi. Di antaranya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin mempercepat juga terjadinya globalisasi. Lalu yang kedua adalah sistem terbukanya sistem perekonomian negara di dunia. Lalu yang ketiga ini adalah kemudahan migrasi. Yang keempat, merebaknya kerjasama antar negara. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk globalisasi. Bahwa bentuk-bentuk globalisasi ini dapat dijumpai dalam berbagai bidang kehidupan, di antaranya seperti bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan transportasi. Nah, kalau di bidang ekonomi ini sendiri, contohnya seperti negara-negara itu saling bergantungan. Lalu seperti proses meningkatnya integrasi ekonomi. Lalu kalau di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini sendiri seperti penemuan alat-alat komunikasi, lalu penemuan alat-alat transportasi, dan juga penemuan sumber-sumber energi. Kalau di bidang budaya ini sendiri meningkatnya kontak lintas budaya, lalu ada juga meningkatnya interaksi kultural, di mana sekarang ini generasi muda sangat suka dengan K-pop. Itu juga merupakan salah satu bentuk globalisasi. Lalu kalau di bidang transportasi ini sendiri sangat kita rasakan untuk sekarang ini. Banyak alat-alat transportasi yang semakin canggih, lalu kita juga mudah mobilitas dari
negara satu ke negara yang lain dengan menggunakan pesawat seperti itu. Selanjutnya adalah dampak globalisasi. Ada beberapa dampak dari globalisasi. Di sini saya akan menyebutkan 4 dampak globalisasi. Yang pertama ini adalah urbanisasi. Nah, urbanisasi ini sendiri apa? Urbanisasi ini sendiri merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tujuannya itu pun berbeda-beda. Ada yang ingin meningkatkan taraf kehidupan, ada juga yang ingin menempuh pendidikan dan lain-lain. Nah, daya tarik ekonomi dari urbanisasi ini terkadang orang-orang itu berpikir di kota itu mereka akan mendapatkan pekerjaan lebih mudah daripada di desa. Lalu kalau di daya tarik pendidikan ini sendiri, karena fasilitas yang ditawarkan di pendidikan di kota itu lebih memadai daripada fasilitas yang ditawarkan di desa. Lalu dampak yang kedua ini adalah kesenjangan sosial ekonomi. Nah, ini seperti tidak meratanya hasil pembangunan di berbagai daerah sebagai akibat dari kebijakan politik dan kurang siapnya sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, dampak yang ketiga ini merupakan tingkat kehidupan yang lebih memadai, di mana semakin berkembang juga semakin banyak lowongan pekerjaan, sehingga orang-orang dapat mengisi lowongan-lowongan tersebut dan meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, yang keempat ini adalah lunturnya eksistensi jati diri bangsa, di mana banyak generasi muda yang lebih suka kepada budaya luar daripada budayanya sendiri. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan awal sampai akhir ini adalah bahwa globalisasi ini merupakan proses masuk ke lingkungan dunia atau proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Nah, proses globalisasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan. Lalu kemudahan globalisasi berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.